India mengundurkan diri, lantas negara mana yang jadi pengganti? Nah, di sini India juga sebenarnya bukanlah tim kaleng-kaleng, teman-teman. Memang kalau dari ranking sekarang mereka jauh di bawah kita. Tapi dulu ya, Indonesia itu tertinggal dari India. India bahkan sempat masuk dalam ranking 100 dunia. FIFA udah ngasih apa, wanti-wanti. Kalau kalian nggak mau, kalau mengundurkan diri ya wajib bayar berapa ratus juta, 450 juta lah gitu ya kan. Wah, belum bertanding sudah suren. Itulah julukan yang pas untuk tim India yang mana berada satu grup dengan Indonesia di ajang resmi FIFA ASEAN Cup yang secara mengejutkan dicoret oleh FIFA. Lantas, apa alasannya? Mari kita bahas. Suasana panggung pengundian grup ASEAN Cup yang awalnya tenang mendadak berubah menjadi panas. Ketegangan membuncah saat bola undian dibuka, menempatkan tim nasional India berada di grup yang sama dengan timnas Indonesia. Di atas kertas, persaingan di grup ini digadang-gadang akan menjadi salah satu yang paling sengit sepanjang sejarah turnamen. Indonesia, dengan kedalaman skuad yang makin matang dan barisan pemain berkualitas, menjadi ancaman nyata bagi siapapun lawannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan banyak pihak. Tak lama setelah pengundian selesai, perwakilan Federasi Sepak Bola India, AIFF, melayangkan keberatan resmi. Mereka melayangkan protes keras dan secara terbuka menyatakan ketidaksediaan untuk berada dalam satu grup dengan Indonesia. Alasan yang dilemparkan ke publik pun beragam, mulai dari kekhawatiran terkait tekanan intimidatif dari ribuan supporter Garuda, klaim isu logistik, hingga narasi ketidakseimbangan peta kekuatan. Kami merasa pembagian grup ini tidak ideal bagi perkembangan tim kami, dan ada kekhawatiran besar terkait atmosfer pertandingan dan keadilan kompetisi, ujar salah satu perwakilan federasi dalam pernyataan awal mereka. Pernyataan tersebut dengan cepat memicu gelombang reaksi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Publik sepak bola dibuat heran, mengapa sebuah tim nasional menolak bertanding hanya karena hasil pengundian resmi? Di sisi lain, publik dan Federasi Sepak Bola Indonesia menyikapi aksi protes tersebut dengan santai namun tegas. Sepak bola adalah tentang pembuktian di dalam lapangan, bukan diplomasi dan keluhan di luar lapangan. Keputusan pengundian dibuat secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh perwakilan anggota. Sikap menolak bertanding yang ditunjukkan India dinilai sebagai tindakan yang melanggar nilai dasar olahraga atau sportsmanship. Gelombang kritik membanjiri akun media sosial resmi AIFF dari para pencinta sepak bola Asia yang menganggap tindakan tersebut cerminan ketakutan sebelum bertanding. Melihat polemik yang kian membesar dan merusak citra kompetisi, FIFA tidak tinggal diam. Sebagai badan tertinggi sepak bola dunia, FIFA memegang prinsip teguh. Hasil pengundian resmi yang sah tidak bisa diubah hanya karena ketidaksukaan salah satu peserta. Setiap anggota wajib menghormati regulasi dan azas keadilan atau fair play. Penolakan bermain tanpa alasan force majeure yang sah adalah pelanggaran disiplin berat. FIFA langsung mengirimkan surat peringatan keras kepada pihak India. Mereka diberi tenggat waktu singkat untuk mencabut protes dan mengkonfirmasi keikutsertaan secara profesional. Tenggat waktu yang diberikan FIFA akhirnya habis tanpa adanya itikat baik dari Federasi India untuk mencabut keberatannya. Mereka tetap pada pendiriannya, menolak berada di grup yang sama dengan Indonesia. Keputusan tegas pun diumumkan. FIFA secara resmi mengambil langkah drastis, mencoret India dari keikutsertaan di ajang ASEAN Cup. Pencoretan ini menjadi tamparan keras bagi publik sepak bola India. Keputusan yang diambil atas dasar gengsi dan ketakutan itu justru berbuah sanksi moral dan kerugian besar bagi perkembangan pemain muda mereka yang kehilangan panggung internasional. Pernyataan resmi FIFA menegaskan bahwa kompetisi tidak boleh disandra oleh kepentingan atau ketakutan subjektif satu negara. Sepak bola harus tetap berjalan di atas prinsip integritas. Dengan dicoretnya India, muncul pertanyaan besar, siapa yang akan mengisi posisi kosong di grup tersebut? Spekulasi bermunculan di kalangan pengamat sepak bola. Beberapa memperkirakan posisi tersebut akan dibiarkan kosong atau digantikan oleh negara lain di kawasan yang berada di peringkat bawah. Namun FIFA dan panitia penyelenggara membuat kejutan yang jauh lebih spektakuler. Australia secara resmi ditunjuk untuk menggantikan posisi India. Sebagai negara anggota Konfederasi Sepak Bola Asia yang secara geografis berada di wilayah Asia Pasifik dan memiliki ikatan erat dengan Federasi Kawasan ASEAN, Australia menerima undangan tersebut dengan tangan terbuka. Kami siap bersaing secara profesional. Bagi kami, setiap pertandingan di Asia Tenggara adalah kesempatan emas untuk menguji kedalaman tim dan mempererat hubungan sepak bola antar negara, tegas perwakilan Federasi Australia. Masuknya Australia langsung mengubah peta kekuatan turnamen secara drastis. Jika sebelumnya grup ini diwarnai oleh drama penolakan, kini grup ini menjelma menjadi grup neraka yang sebenarnya.
Pengumuman masuknya Australia disambut antusias oleh para pecinta sepak bola tanah air. Alih-alih gentar, supporter timnas Indonesia justru menyambut kabar ini dengan semangat membara. Pertemuan antara Indonesia dan Australia selalu menyajikan tontonan berintensitas tinggi, penuh taktik dan syarat gengsi. Perbandingan dinamika grup, aspek skenario awal bersama India, skenario baru bersama Australia. Atmosfer pertandingan, penuh ketegangan luar lapangan dan isu protes. Tensi tinggi murni fisik dan taktik di lapangan. Level kompetisi, dominasi penguasaan bola Indonesia. Uji ketahanan fisik dan kedalaman taktik lawan raksasa Asia. Daya tarik penonton terdistraksi oleh drama politik atau isu diplomasi. Antusiasme tinggi, tiket diprediksi sold out. Dampak ranking, poin FIFA standar. Potensi raihan poin FIFA signifikan jika menang atau seri. Bagi skuad Garuda, pertemuan antara Australia akan menjadi ajang pembuktian kualitas yang sesungguhnya. Pelatih dan para pemain menyambut cabangan ini sebagai batu pijakan untuk mengukur sejauh mana level permainan tim mampu bersaing dengan tim langganan Piala Dunia. Drama pencoretan India dan masuknya Australia memberikan pelajaran berharga bagi dunia olahraga internasional. Integritas di atas segalanya, lapangan hijau tidak memberi ruang bagi sikap tidak profesional. Hasil undian dan aturan main harus dihormati oleh siapapun. Keberanian menghadapi cadangan, bertanding melawan tim kuat bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan melampaui batas kemampuan. Era baru sepak bola ASEAN, kehadiran tim berkelas dunia seperti Australia mengangkat gengsi kompetisi ke tingkat yang lebih tinggi, memaksa seluruh negara peserta untuk terus membenahi kualitas sepak bola mereka. Kini fokus sepenuhnya tertuju pada guliran bola di lapangan. Tanpa drama penolakan dan ketakutan, turnamen siap menyajikan pertarungan sengit yang sesungguhnya. Timnas Indonesia siap berdiri tegak, siap menghadapi siapapun yang melangkah ke lapangan. Karena pada akhirnya, sang juara sejati ditentukan oleh perjuangan 90 menit di atas rumput. Wah, belum bertanding, sudah suren. Itulah julukan yang pas untuk tim India, yang mana berada satu grup dengan Indonesia di ajang resmi FIFA ASEAN Cup, yang secara mengejutkan dicoret oleh FIFA. Lantas, apa alasannya? Mari kita bahas. Suasana panggung pengundian grup ASEAN Cup yang awalnya tenang mendadak berubah menjadi panas. Ketegangan membuncah saat bola undian dibuka, menempatkan tim nasional India berada di grup yang sama dengan timnas Indonesia. Di atas kertas, persaingan di grup ini digadang-gadang akan menjadi salah satu yang paling sengit sepanjang sejarah turnamen. Indonesia, dengan kedalaman skuad yang makin matang dan barisan pemain berkualitas, menjadi ancaman nyata bagi siapapun lawannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan banyak pihak. Tak lama setelah pengundian selesai, perwakilan Federasi Sepak Bola India, AIFF, melayangkan keberatan resmi. Mereka melayangkan protes keras dan secara terbuka menyatakan ketidaksediaan untuk berada dalam satu grup dengan Indonesia. Alasan yang dilemparkan ke publik pun beragam, mulai dari kekhawatiran terkait tekanan intimidatif dari ribuan supporter Garuda, klaim isu logistik, hingga narasi ketidakseimbangan peta kekuatan. Kami merasa pembagian grup ini tidak ideal bagi perkembangan tim kami dan ada kekhawatiran besar terkait atmosfer pertandingan dan keadilan kompetisi, ujar salah satu perwakilan federasi dalam pernyataan awal mereka. Pernyataan tersebut dengan cepat memicu gelombang reaksi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Publik sepak bola dibuat heran, mengapa sebuah tim nasional menolak bertanding hanya karena hasil pengundian resmi? Di sisi lain, publik dan Federasi Sepak Bola Indonesia menyikapi aksi protes tersebut dengan santai namun tegas. Sepak bola adalah tentang pembuktian di dalam lapangan, bukan diplomasi dan keluhan di luar lapangan. Keputusan pengundian dibuat secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh perwakilan anggota. Sikap menolak bertanding yang ditunjukkan India dinilai sebagai tindakan yang melanggar nilai dasar olahraga atau sportsmanship. Gelombang kritik membanjiri akun media sosial resmi AIFF dari para pencinta sepak bola Asia yang menganggap tindakan tersebut cerminan ketakutan sebelum bertanding. Melihat polemik yang kian membesar dan merusak citra kompetisi, FIFA tidak tinggal diam. Sebagai badan tertinggi sepak bola dunia, FIFA memegang prinsip teguh. Hasil pengundian resmi yang sah tidak bisa diubah hanya karena ketidaksukaan salah satu peserta. Setiap anggota wajib menghormati regulasi dan azas keadilan atau fair play. Penolakan bermain tanpa alasan force majeure yang sah adalah pelanggaran disiplin berat. FIFA langsung mengirimkan surat peringatan keras kepada pihak India. Mereka diberi tenggat waktu singkat untuk mencabut protes dan mengkonfirmasi keikutsertaan secara profesional. Tenggat waktu yang diberikan FIFA akhirnya habis tanpa adanya itikat baik dari Federasi India untuk mencabut keberatannya. Mereka tetap pada pendiriannya, menolak berada di grup yang sama dengan Indonesia. Keputusan tegas pun diumumkan. FIFA secara resmi mengambil langkah drastis, mencoret India dari keikutsertaan di ajang ASEAN Cup. Pencoretan ini menjadi tamparan keras bagi publik sepak bola India.
Keputusan yang diambil atas dasar gengsi dan ketakutan itu justru berbuah sanksi moral dan kerugian besar bagi perkembangan pemain muda mereka yang kehilangan panggung internasional. Pernyataan resmi FIFA menegaskan bahwa kompetisi tidak boleh disandra oleh kepentingan atau ketakutan subjektif satu